Pas saya sapu, engkau foto. Itu pencitraan. Orang yang spiritualitas bagus, ada sampah di situ, ada sampah. Dia langsung angkat. Dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu pas ada sampah. Dia bilang, Om Kris, pas beta angkat foto Jo. Foto habis dia upload baru tulis. Kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Itu dia bilang. Spiritualitas. Supaya dia kerja saja toh. Bukan rajin pada waktu mau pemeriksaan. Sampai tidak pulang-pulang pemeriksaan. Di sini siapa yang biasa periksa-periksa? Itu kerja saja. Karena dari sini tuh keluar. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Amin. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami berdoa Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam prosesi perayaan HUT GKS Payeti yang ke-93 di Kebaktian Kebangunan Rohani ini, tema kita adalah diberkati oleh Allah Bapa, dituntun oleh Kristus Yesus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pembacaannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Mari kita buka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Karena ini menuju perayaan ulang tahun, ini standar sekali. Saya berkhotbah di banyak acara hari ulang tahun. Saya suka mulai mengatakan begini, saudara. Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? Berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu, 1 di sini, 1. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Dan hari ini kita tidak merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung,
Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia sedikit, kau lihat apa? Ay, itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya biasa kita orang NTT ada yang tukang tersinggung di banyak orang begitu, orang suka bakorek yang. Di Sumba ada begitu. Di Wengapu ada juga. Fam apa? Aja itu ada jadi masalah. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita ada dalam persekutuan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada mimbar berat 10 kg, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah itu menjadi ringan. Saya mau tanya saudara, saudara punya masalah? Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, sekarang sudah 34. Ya mas, harapan lain, kenyataan lain. Orang dewasa iman, dia tidak meminta beban menjadi ringan karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, dia akan berdoa, Tuhan tahu seberapa kuat saya, selebihnya Tuhan yang tahu. Karena itu saudara, orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, tapi tidak rubah diri sendiri. Amin. Di Sumba ada yang begitu, yang terlalu sibuk dengan tetangga supaya tetangga berubah asal dia tetap. Ada begitu. Saudara sementara ada pada 3 kata kunci: diberkati, dituntun, dan dipimpin. Oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Lantas saudara tidak mau berubah. Kita mau merayakan apa? Itu refleksi kita di bagian pertama. Supaya perayaan 93 tahun itu sebuah perayaan yang sangat reflektif. Apalagi pembacaan kita adalah pembacaan yang berkaitan dengan cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu saudara kita harus aminkan hari ini, bahwa hasil dari Roh Kudus bekerja di dalam mereka, terbentuklah persekutuan itu. Tapi saya bilang pada saudara hari ini demi nama Tuhan, masihkah Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita semua? Bagaimana sekarang saudara menilai bahwa pendeta Yandi ada Roh Kudus di dalamnya? Apakah karena saya berkhotbah begini, berapi-api, berair-air itu saudara pikir ada Roh Kudus? Belum. Roh Kudus berdiam dalam diri seseorang cukup dinilai dari buahnya saja. Amin. Kalau begitu saudara, tadi waktu kami ada di belakang, mama pendeta bilang begini, ya Pak pendeta begini sudah, kalau jadi pendeta sedikit terkenal orang foto. Iya, tapi dorang belum tinggal dengan saya di Saipur rumah. 2 minggu tinggal dengan saya di rumah, saudara bisa kecewa mungkin. Karena yang kelihatan di luar belum tentu seperti apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Banyak orang Kristen itu pencitraan. Spiritualitas itu berkaitan dari gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari dalam ke luar itu spiritualitas. Yang dari luar ke dalam itu apa? Pencitraan. Contoh, yang spiritualitasnya bagus, dia suka, ini tentang konteks kebersihan misalnya. Kalau ada kotoran dia mau ambil, dia ambil saja, dia mau sapu saja. Itu dari dalam. Yang pencitraan, pas ada kotoran di situ, dia kasih tahu anak-anak, pas saya sapu, engkau foto. Itu pencitraan. Itu pencitraan. Di Sumba ada yang begitu. Pencitraan ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Coba tunjuk. Ya, saudara, kalau spiritualitas itu dari dalam keluar, saya mau bilang pada saudara, yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Di dalam. Yang keluar itu apa? Etika.
perjumpaan antara teologi dan etika. Apa namanya? Spiritualitas. Baru kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang baik. Kita belajar banyak dari teks ini, saudara. Tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin berkaitan dengan refleksi kita untuk prosesi 93 tahun ini. Apa sih sesungguhnya jemaat itu? Kita akan bicara dia dalam konteks jemaat secara personal, pribadi, dan jemaat sebagai sebuah komunitas. Kita semua. Ada yang secara pribadi bagus, tapi berjumpa dengan banyak orang tidak bisa. Tidak bisa. Untuk sendiri sebaik itu. Tapi ketemu dengan orang ini dia sumber masalah. Betul? Ada yang dalam banyak orang baik sekali, tapi jangan suruh dia sendiri, repot di hidup. Itu dia musuh. Nah, mari kita renungkan satu-satu. Apa sih yang terjadi di jemaat mula-mula? Satu, mereka adalah persekutuan yang bersaksi. Persekutuan yang bersaksi. Ukuran kita hari ini adalah jemaat ini masih bersaksi atau tidak. Itu serius. Tapi tentang bersaksi mesti hati-hati. Kenapa? Bersaksi dengan makam puji itu beda tipis. Beda tipis. Lama-lama bukan Tuhan yang dipermuliakan, dia yang dimuliakan. Karena itu saya mau bilang kepada saudara, hati-hati dengan kesaksian. Kenapa? Kalau orang mau bersaksi, 90%, 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% silakan bicara tentang dirimu. Supaya orang ingat Tuhan, lupa engkau. Banyak yang balik. 95% dia bicara tentang dia, tinggal 5% dulu baru tentang Tuhan. Orang ingat siapa? Kalau dia bangun langsung mulai, itu hari yang tukang pencuri ini, waktu itu yang tukang mabuk ini, tukang judi ini. Dia bicara tentang dia 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal 2 menit baru dia bilang, untung Tuhan. Hasilnya, satu saat dia berdiri di muka, orang bilang begini, jangan lihat begitu, tukang pencuri itu. Karena lebih banyak dia cerita tentang pencuri, bukan tentang Tuhan. Saudara kalau rindu bersaksi, ringan. Masa lalu saya buruk, bahkan terlalu buruk, saya pemalas cerita lah. Saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya kenapa? Yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukup itu, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kamu jangan merampas kemuliaan Allah. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau ini persekutuan yang bersaksi, bersaksilah begitu rupa supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan kita yang dimuliakan. Siapa kita? Itu serius. Masih mau bersaksi kok tidak? Menyanyi dulu, bersaksi terus sampai itu. Saudara tidak tahu lagu ini? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan. Saudara, Tuhan panggil kita semua ini hanya cukup jadi saksi. Saksi itu apa? Orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan kepada orang lain, itu saksi. Melihat, mengalami, merasakan, katakan kepada orang lain. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat mau ke Pulau Dana, pulau yang tidak ada penghuni itu, saya mau bawa pemuda, tapi tidak jadi juga. 1-2 nelayan datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu serius. Kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Engkau pergi ke sana? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan? Pak Pendeta, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Hanya orang sombong yang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan dan tidak mau jujur bahwa itu pengalaman dengan Tuhan. Di mana-mana saya bilang, kalau kita bisa bangun tidur saja di pagi hari, tanda itu pengalaman kita dengan Tuhan. Harus jujur di situ. Saudara bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, terus tadi pagi lupa kasih bangun kita. Menurut saudara ini sore siapa kubur siapa coba? Ya, kalau ada pengalaman dengan Tuhan jujur dong. Banyak orang tidak berani bersaksi, tidak.
Yang sudah berani pun ada masalah di bersaksi, apalagi yang tidak berani bersaksi. Itu dulu ringan-ringan. Kedua, kalau saudara baca teks tadi, dia kasih tahu persekutuan jemaat mula-mula itu sebuah persekutuan di mana jemaat terus belajar. Jemaat terus mau belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, belajar itu tingkatannya ada 4. Kita bisa koreksi diri, kita ada di tingkatan mana. 1, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu itu semua orang bisa cari tempat belajar, orang dan sumber belajar. Dari Google bisa, dari guru bisa, dari pendeta bisa, dari Alkitab bisa, dari mana bisa. Terbuka kemungkinan. Saudara bisa tahu banyak informasi, silakan. Belajar untuk, tapi itu tingkatan paling bawah. Saudara mau tahu seluruh bagian Alkitab pun saya tidak gamatar sedikit juga. Karena itu tingkatan paling bawah. Baik, tapi tingkatan paling bawah. Kedua, tingkat yang naik sedikit tinggi. Belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu dan banyak orang sudah tahu, melakukan belum tentu. Orang tanya saya ketika berbagi dan mengajar ilmu homiletika, mereka tanya saya, Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau pemaksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Di sini ada yang begitu. Dia pakai baju warna hitam. Belajar untuk tahu dan melakukan. Karena ada banyak orang, saudara, sudah tahu belum tentu melakukan. Amin. Ada yang lebih parah. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu tidak sinkron semua. Amin kah? Saudara bayangkan ada orang misalnya, saya pakai contoh saya tidak bermaksud apa ini, saya kasih contoh. Yang pendeta pun sudah tahu, khotbah lakukan. Yang kita misalnya begini, sarjana pertanian, sudah bagus-bagus sarjana pertanian, tidak tahu tanam tomat. Gimana bisa? Kalau tahu ya lakukan. Amin kok tidak? Sarjana peternakan, tapi tidak bisa kas kawin babi. Kalau tahu lakukan. Sarjana kakak, coba kakak roll, koprol, coba kakak salto, terus dia, kalau tahu apa? Laku. Ketiga, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Itu tingkatan cukup tinggi. Banyak yang sudah tahu, sudah bisa lakukan, tapi dia membentuk komunitas kecil dan sendiri menjadi sangat eksklusif. Sombong mati. Di sini ada yang begitu? Dong ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Persekutuan tuh persekutuan yang berjumpa kan, berjumpa dengan semua orang. Jangan bikin diri inti. Amin. Keempat, belajar yang paling tinggi. Belajar yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tetap menjadi. Kadang-kadang kita kalau sudah berkumpul dengan orang lain tuh kita jadi tidak tahu diri.
Kadang-kadang tidak kenal diri juga. Amin kok tidak? Saya biasa berkhotbah, saya bilang begini, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda. Benar dan betul sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan menjadi kebenaran, betul akan menjadi, masih sama artinya, beda kan? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Toh sekarang saya tanya, kalau hari ini kita hadir dalam KKR di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira memang kebetulan, tidak, ini kebenaran. Mantap, mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu ini, tak? Semua iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya? Padahal ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai okerju tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, dan saudara tetap jadi diri sendiri. Amin. Seluruh iklan, kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara ragu-ragu. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yo, kok bisa begitu? Iyo, yang rambut lurus itu kalau dibelai, mungkin karena lurus jadi licin. Tidak. Sayang, tidak. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang, lebih. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Belajar terima kita punya diri, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, di Sumba ada kain tenun. Mahal atau murah? Lebih mahal mana? Lebih mahal kain Sumba atau celana jeans? Lebih mahal mana? Pertanyaannya, ada berapa banyak anak muda di Sumba yang lebih suka pakai kain Sumba daripada celana jeans? Kalau mereka pakai pakaian adat kain Sumba, aduh, kita punya cara puji mereka itu dorang sakit. Kadang-kadang kita puji, cantik, macam ke tanta-tanta dulu. Tapi kalau anak muda pakai celana jeans yang robek-robek itu macam berharga sekali dorang begitu. Makin ke Korea sepertinya makin tetap menjadi diri sendiri. Amin. Apa pentingnya dalam persekutuan jemaat? Saya dengar tadi saudara, acara hari ini kerjasama antara GKS Payeti dan GBI Tabernakel Rehoboth. Oke, tepuk tangan dulu. Nanti di bagian sebentar saya bicara khusus ini, tapi di awal saya mau kasih tahu saudara begini. Persekutuan yang dewasa itu berjumpa dengan orang lain. Oikumene bukan pilihan, dia sebuah keharusan. Tapi keharusan dalam jati diri masing-masing. Saudara tidak harus jadi orang lain. GKS tetap GKS, GBI tetap GBI. Masing-masing mencitrakan dirinya sendiri. Karena perjumpaan kita berdua. Tidak usah harus jadi orang lain.
belajar untuk tahu, bisa melakukan, bisa hidup dengan orang lain, tetapi tetap menjadi diri sendiri. Amin kok. Kalau tidak, saudara-saudara tahu, pindah dari sini di gereja sebelah, omong ini gereja. Pindah dari sana datang sini, omong lagi gereja sebelah. Nah, dewasa apa? Di sini ada yang begitu? Ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Mau dewasa begitu, saudara. Nanti saya bicara kenapa hal itu penting sebentar. Bentuk kedewasaan. Sudah dua. Satu tadi gereja yang apa? Gereja yang gereja yang Tuhan panggil kita cukup jadi saksi, tidak usah jadi pengacara, apalagi hakim. Saksi, tidak usah bela Tuhan. Tuhan tahu bela dirinya sendiri. Tidak usah menjadi hakim. Jadi apa? Saksi. Amin. Kedua, gereja yang ketiga, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Persekutuan jemaat itu adalah persekutuan yang berdoa sama-sama. Doa gampang kok susah. Kenapa suara turun? Berdoa gampang kok susah. Susah kok gampang. Doa itu penting atau tidak? Kalau memang doa itu gampang dan penting, semua di GKS Payet ini sudah berdoa baik. Mulai hilang suara. Gereja sudah, doa sudah penting lagi, gampang lagi, tapi banyak orang takut berdoa. Berdoa di sini, dia datang doa cepat-cepat, pulang dia tanya dia pun teman, tadi saya doa baik kok tidak? Ini. Ada orang yang cerewet sekali di ini Wengapu, dia paling cerewet, tapi jangan coba-coba kita bilang, "Umbu, sebentar umbu doa makan," sembarang saja kau. Di sini ada yang begitu, ada yang begitu. Siapa punya suami? Coba angkat tangan. Siapa punya. Nah, saudara kalau tidak tahu berdoa, saudara bicara tentang ini, dipimpin, diberkati, dan dituntun. Dosa tidak bisa. Tapi di sini bisa semua, jemaat. Jemaat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Saudara, kalau saya dan Pak Pendeta Andi, kami dua ada hubungan, kami ada relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta Andi, yo, mau gimana? Naik, karena kami dua punya. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, "Ojek kok Pak?" Relasi lebih kuat dari kata-kata. Karena saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal sekalipun. Jemaat, saudara pernah kok tidak alami satu saat ambil telepon, saudara telepon, tiba-tiba ada suara bilang begini, "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Suara perempuan atau laki-laki? Dia kenal saudara, dia kenal saudara. Dia kenal kok tidak? Nah, kenapa dia omong dengan saudara? Jadi doa itu relasi. Jangan duluan kata-kata. Relasi. Lebih kuat, 1, 2, 3. Korek kawan di sebelah, kasih tahu. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat, makin kuat relasi seseorang dengan Tuhan, makin kuat relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Jemaat, di sini ada majelis tukang bakalai. Ada, karena kurang relasi personal dengan Tuhan. Kuat relasi kita dengan Tuhan, kuat relasi kita dengan orang-orang yang ada di sini. Amin. Kalau begitu saudara, relasi itu memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Contoh, menurut saudara saya ada relasi dengan sepupu istriku tidak?
Menurut saudara, saya pu istri itu kenal saya kok tidak? Oh, ayo kenal Karena kami dua saling kenal, kami dua ada relasi, maka ketika saya ingin mengatakan sesuatu ke dia, permintaannya ringan. Mah, bikin teh saya. Gelas kecil saya, jangan pakai gula banyak, papa sudah tua takut sakit gula. Kan cara minta hanya begitu. Tidak mungkin saya bilang kepada sepupu istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Woi, itu pas habis jangan sampai ibu tanya saya, Papa sehat? Doa relasi bukan kata-kata. Amin kok. Supaya mau diberkati, mau dituntun, mau dipimpin. Amin. Tidak tahu saya taruh ini. Oke, jemaat. Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus. Saudara buka sekarang, cepat. Efesus pasal 6 ayat 18. Cepat. Oh, sudah. Oh. Oke. Efesus 6:18. Sudah, sama-sama baca. 1, 2, 3. Wah. Oke, jemaat. Dalam relasi itu, teks ini kasih tahu begini. Kalau kamu berdoa, Efesus 6:18 tadi kasih tahu gini. Ada 5 hal yang penting di situ. Ini refleksi kita. 1, berdoalah setiap waktu. Sama-sama. Yang disebut dengan setiap waktu itu bukan jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi berdoalah di... kenapa? Oke, jemaat. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan berdoa yang tadi jam 5, 6, 7, 8, 9 yang dimaksud. Lebih ke begini. Berdoalah waktu senang, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu untung, tapi berdoa juga waktu kamu. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga mau. Pernah alami kita mau sesuatu, Tuhan mau? Pernah? Senang kan, rindu bersaksi di mana-mana kan. Oh, lupa saya mau ini, Tuhan kasih saya. Waktu kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua, kondisi di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Pernah? Lalu kamu bikin apa kalau waktu kita mau Tuhan tidak mau? Jengkel toh, marah-marah dengan non Tuhan malah. Yang ketiga, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pak Pendeta, memangnya ada kondisi Tuhan mau kita tidak mau? Ada. Contoh, misalnya kita ada bakalai dengan ipar-ipar. Di sini ada yang bertengkar dengan ipar-ipar. Masalah tanah ada. Masalah warisan ada. Nah, karena kita bertengkar, terus Tuhan bilang begini, damai, ampuni dia, ampuni. Tuhan mau kita saling mengampuni toh, tapi hati kita kan jengkel toh. Saudara bisa rasa kalau Tuhan mau dan kita tidak mau. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Ada banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah bikin apa? Kita sudah tua-tua begini. Dia mau datang di rumah juga silakan, tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Pernah mengampuni tapi tidak mau berdamai. Betul? Di GKS ini ada. Siapa punya ipar? Coba siapa punya ipar? Ada yang mau berdamai. Kalau tadi mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu macam anak kecil main-main kelereng, mereka bertengkar, terus dia pun papa datang yang, hei, damai, ini kamu kakak adik, damai, ayo, dia pegang tangan toh. Kita sekarang kalau berdamai itu kan pakai pegang tangan. Wih, dia pun cara sorong tangan tuh,
cium. Ini engkau punya saudara, dia punya cara cium berdamai, tapi hati tidak terbuka untuk mengampun. Amin toh? Masa orang yang diberkati, dituntun dan dipimpin model begitu? Ya kan? Dan saudara lihat, di 3 kondisi inilah nasihat firman Tuhan bilang, berdoalah setiap waktu. Waktu kita mau Tuhan mau, waktu kita mau Tuhan tidak mau, dan waktu Tuhan mau kita tidak. Berdoalah di waktu. Kedua, berdoalah. Coba kasih tunjuk ayat tadi. Pertama, berdoalah setiap waktu. Kedua, berdoa dalam roh. Berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh bukan berdoa berbahasa roh di sini yang dimaksud. Yang dimaksudkan di sini berdoa dalam roh adalah berdoa dalam kesatuan kita dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kepadanya kita datang dan berdoa, dia kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Dia terang, yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Karena itu bersatulah dengan Roh Kudus supaya engkau menjadi satu dalam itu. Kita bisa berkata-kata doa yang baik tapi belum tentu bersatu dengan Tuhan. Amin. Akhirnya kita bilang, wah itu orang doa terlalu mantap. Banyak orang tidak menjaga kesucian hidupnya tapi mau berdoa kepada, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Makanya berdoa dalam roh. Penjelasan lanjutannya begini, saudara dengar. Roma pasal 8 ayat 28. Orang suka kutip itu muat-muat lagi di media sosial, tidak apa-apa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara tahu, sebelum ayat 28 ada ayat 26, 27. Dia kasih ingat bilang begini, roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Dalam kesatuan kita dengan roh tadi, roh mengungkapkan hal-hal yang tidak terkatakan. Kenapa? Waktu kita ada dalam masalah, terjadi 2 hal. 1, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Waktu kita ada dalam masalah. Kedua, kita tidak tahu jalan keluar apa yang terbaik. Itu hanya roh yang tahu. Berdasarkan kesatuan kita dengan roh itulah kita meyakini itu, baru Anda boleh katakan ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu yang kedua, berdoalah. Yesus tidak ada. Berdoalah dalam roh. Doa dan yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga berkaitan dengan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bagian kita lakukanlah dengan maksimal. Selebihnya bagian Tuhan. Amin. Contoh, ada yang punya kios di rumah, jualan sampai malam ada. Setelah dengar khotbah ini, siapa yang berani pulang kasih tahu anak-anak di rumah, anak-anak sebentar malam kamu tidur saja, tidak usah tutup kios. Mama kenapa begitu? Kamu takut? Kita sudah berdoa. Menurut saudara besok gula masih ada, beras masih ada. Karena itu bagian kita lakukan dengan maksimal. Selebihnya siapa punya bagian? Jemaat, mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu persoalan iman. Iman kasih tahu otak. Yo, kau sudah tahu kau tidak? Belum. Dia tahu. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak yang kau kasih tahu kaki supaya kalau ada trek lari kencang di depan, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani dan kita lakukan. Yang kita lakukan maksimal kan? Jemaat, Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Ada amin? Saudara mengamini itu? Betul-betul. Tapi yang antar anak dong di sekolah bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua kan? Atau siapa yang diwai ngapu karena dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan tolong jemput anak dong karena saya.
Kalau Tuhan yang jemput pulang, kita menangis. Bagian kita lakukan dengan maksimal, selebihnya bagian ini tidak lakukan apa-apa tapi cita-cita tinggi. Ini anak muda dong, satu anak muda, anak muda tiap hari hanya mabok judi, mabok judi, mabok judi. Baru dia bikin status, semua akan indah pada waktu. Di sini ada anak muda begitu? Ada di sini? Panitia? Jadi yang bagian kita maksimalkan sebagai bentuk dari berjaga-jaga. 4, berdoalah tanpa putus-putus. Berdoa tanpa? Ini bicara tentang konektivitas hubungan. Berbeda dengan berdoa setiap waktu. Doa tanpa putus-putus berkaitan dengan konektivitas instalasi. Ini listrik di ini gereja ini kan sudah diinstalasi semua kan. Saudara butuh lampu menyala, butuh cas HP, butuh kasih hidup, ini baru karena terinstalasi kan, selalu terhubung. Amin. Coba siapa yang dia di rumah dia tidak usah instalasi. Setiap kali dia pulang baru dia bilang, mama tolong beli kabel, lampu, tangga, obeng, tang. Terus dia pasang, besok dia bongkar, mulai ulang lagi lusa. Bisa? Jadi selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saudara ada HP, Android, ada pulsa. Karena ada pulsa itulah saudara terkoneksi. Makanya saudara ingin mengupload sesuatu, jadikan. Makan kosong juga saudara upload. Ting, manjakan lidah. Karena terkoneksi. Amin kok. Ada dua kata yang menarik, dua kalimat yang menarik tentang doa. Dia bilang begini, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh relasi tadi, itu hanya sejauh doa kita dengan Tuhan. Yang kata-kata, yang relasi tadi. Amin. Tapi yang kedua dia bilang begini, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Saudara bisa tahan napas? Bisa. 1 detik bisa? 1 menit? 1 jam? Sudah, tidak usah tahan napas lah. Di sini ada yang asma, napas sesak ada. Ada. Woi, napas sesak saya pernah alami ini. Woi, setengah mati. Kita tarik juga dia sampai di sini tidak turun. Relasi itu begitu. Kita terkoneksi supaya kita tidak sengsara. Ini refleksi kita menuju 93 tahun. Jangan sampai ada jemaat yang Pak begini 4 periode Pak. Tapi berdoa parah ini. Kelima. Di mana? Saya tunjuk saya pemuka. Berdoalah untuk orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah untuk jemaat. Pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan. Saudara, jemaat, coba periksa 10 doa terakhir darimu. 10 doa terakhir. Bagi yang tahu berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa? Coba saudara periksa 10 doa terakhir. Kita nih kalau berdoa 1 menit pertama tuh ungkapan syukur dan pujian. Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, Tuhan puji Tuhan, amin, haleluya. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal rohani begitu. Dia pun cara minta tuh 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sudah ada 80 baru sudah mau akhir dia bilang begini, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kadang-kadang sebelum itu kata ampuni itu, orang biasa tambah 1 kalimat kecil bilang begini, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami minta. Masih ada. Sudah 80 ini masih tidak apa. Kok mintanya juga pada Tuhan toh? Amin toh? Nah, saudara lihat.
Kadang-kadang kita pun permintaan itu hanya untuk kita. Kita terlalu egois lah. Saudara, doa syafaat itu berarti berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan pergumulannya. Di satu bagian, saya pakai contoh ini karena kita ada di tahun politik. Saya pakai contoh ini. Saudara, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, tidak ada pemerintahan yang tidak dari Tuhan. Tuhan berkenan kasih ini gubernur, ini bupati, ini sahabat-sahabat. Tapi kepada Timotius dia nasihat, Timotius, jangan lupa berdoa bagi para pemimpinmu, bagi para orang-orang yang memimpin. Kenapa? Kenapa? Dengar. Waktu dia menjadi pemimpin, dia jadi bupati, dia dikelilingi oleh banyak kepentingan. Keluarga, tim sukses, ring 1, ring 2, ring 3. Ini tempat menjadi sangat licin. Padahal di tempat ini dia akan ambil kebijakan bagi banyak orang, termasuk saudara dan saya. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Bisa paham yang saya maksud? Kan itu dia bilang kalau berdoa, jangan lupa berdoa bagi orang lain. Kan ini tempat berbahaya bagi dia. Amin. Jemaat yang berdoa itu begitu. Seberapa? Ya jemaat yang Pak Pendeta izin, Mam Pendeta izin, saya datang 1 hari tapi khotbah untuk 2 hari. Cirikan dalam jemaat mula-mula adalah jemaat yang bersekutu. Jemaat saya melihat hari ini yang hadir paling banyak ini mama-mama. Betul? Ini mama janda semua. Janda semua? Tidak. Gereja, tapi hanya orang-orang tertentu yang masuk gereja. Saya berkhotbah di banyak tempat, saya kasih tahu, ada orang yang dia pun pemalas gereja itu sudah terlalu. 1 tahun itu dia gereja mungkin 2 kali saja. Di Waingapu sini ada. Dia datang itu pas Natal 1 kali, Paskah 1, makanya namanya jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, Napas 1-1. Nanti kalau sunapas terengah-engah tiba-tiba ingat tuh, tolong. Amin kok. Jemaat. Ini bapak-bapak dong, ini juga kadang-kadang. Waktu masih pemuda, jemput yang ibu, yang nona itu rajin-rajin dia bawa ke gereja. Sudah menikah, dia tidak pergi lagi. Terus pendeta bilang, Bapak, kenapa kau tidak pergi ke gereja lagi? Kasih tinggal ibu pergi sendiri. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu Bapak dong kasih nikah saya dengan ibu, kami 2 telah menjadi 1. Jadi kalau ibu sudah pergi, sama dengan Bapak juga sudah. Susah betul. Di sini ada. Siapa punya suami yang ini ada yang suami, ada yang suami ini, suami loh. Jangan tunjuk orang lain punya ya. Oke. Ibu-ibu dong juga sama sah. Ini ibu-ibu dong hari Minggu setel bagus-bagus datang jalan sendiri. Terus pendeta tanya, Ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Bapak tahu sendiri teh. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Aneh kita bu hidup ini. Dalam hidupmu, kalau sesuatu penting dalam hidupmu, mau sesulit apapun kita cari jalan. Tapi kalau sesuatu tidak penting dalam hidupmu, biar kau tidak. Datang cari kau tidak. Kenapa tidak kasih lepas kok koster dapat? Lupa, papa balik motor, balik. Tolong telepon, koster tolong lihat mama punya handphone dulu. Kenapa? Ada lupa di gereja. Mama duduk di mana? Di semua tempat duduk. Cek. Sudah terlanjur lupa. Pulang. Kenapa handphone saudara pulang? Itu belakang. Tapi kalau kita rasa dia tidak penting, orang lebih banyak cari apa? Alas. Di GKY
Jemaat, jemaat. Ada yang pernah dapat bantuan tunai langsung kok tidak dari pemerintah? Ada? Pernah kok? Biasa dorang bagi di kantor pos kok? Jam 8. Pertanyaan terakhir. Pergi jam. Kenapa bagi jam 8:30 saudara su pergi? Kenapa? Jadi kalau bersekutu itu penting, kita akan cari ini jemaat. Pak Pendeta, di sini gereja jam berapa, Pak? Oh, di sini juga begitu. Kadang-kadang ibadah Bapak mau bicara seragaman. Ini. Bersekutu itu sebuah pengelolaan relasi pribadi. Kristus kepalanya dan kita. Silakan